seri khotbah yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala kita ya, bahwa kita belajar tentang bagaimana kita memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini sudah minggu ke-7 kalau saya lihat di jadwalnya kita bicara tentang persembahan ya. Jadi kalau lihat sudah 7 minggu kita belajar tentang persembahan, maka apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Sebagian besar itu sebetulnya sudah disinggung dan sudah disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, Bapak Ibu, pemberitaan firman itu diulang-ulang katanya begitu ya kalau di sekolah minggu, supaya apa? Supaya firman Tuhan itu betul-betul mereka ingat. Dan bukan sekedar diingat, tapi juga dipahami gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang memang melekat dalam ingatan mereka, bahkan akan membentuk mereka gitu. Sehingga tanpa mereka sadari itu akan mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah itu juga yang menjadi tujuan dari pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini ya. Walaupun mungkin apa yang disampaikan itu sebagian kita sudah dengar ya dalam 7 minggu pemberitaan tentang bagaimana memberi kepada Tuhan. Tapi itu diulang lagi supaya itu memang betul-betul melekat dan menyatu dengan kita gitu ya. Sehingga dalam kehidupan kita tuh kita nggak perlu usaha lagi untuk melakukan, karena itu memang udah dengan sendirinya menjadi sebuah dorongan di dalam diri kita untuk kita mengerjakan itu gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai ke-21 ya. Tema yang diberikan pada saya adalah pemberian yang bernilai kekal. Mari kita sama-sama buka Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai ke-21. 3 ayat saja ya. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita sama-sama berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ke-21. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dalam bacaan yang kita baca tadi ya, kita melihat Tuhan mengajarkan tentang 2 jenis harta, Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama adalah harta di bumi, dan yang kedua adalah harta di surga. Harta di bumi dikatakan itu bisa rusak gitu ya, karena bisa dirusak oleh ngengat, oleh karat katanya ya, bisa juga dibongkar, bisa dicuri orang. Jadi dia sifatnya sementara gitu, nggak akan selamanya kita miliki. Nah, tapi ada sesuatu lagi, harta di surga kata Tuhan ya. Harta di surga yang sifatnya itu kekal, abadi. Ya, dia tuh nggak akan bisa rusak dan gak akan bisa diambil orang. Sekali jadi milik kita, dia tetap akan jadi milik kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca sepintas tadi ya, Tuhan bilang jangan kumpulkan bagimu harta di bumi. Gitu ya, seolah-olah mungkin ada kesan gitu kok, Tuhan ini larang kita ini untuk mencari harta atau mengumpulkan harta gitu ya. Apa nggak boleh orang itu jadi kaya gitu? Apa nggak boleh orang itu punya simpanan, punya tabungan di dunia ini? Kan sepertinya begitu ya. Karena katanya jangan kumpulkan hartamu di bumi gitu ya. Jadi kalau nggak boleh kumpulkan, ya udah kita hidup tuh dari sehari ke sehari aja. Apa yang dapat hari ini ya udah habiskan hari ini, besok ada lagi gitu kan, karena kan nggak boleh disimpan kan gitu ya. Mungkin ada orang berpikir kalau baca firman Tuhan yang ini pikirannya seperti itu gitu. Tapi Bapak Ibu kalau kita lihat ya dalam Alkitab itu sebenarnya nggak ada larangan orang itu untuk menjadi kaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat contohnya ya di Perjanjian Lama misalnya, ada banyak sekali contoh orang-orang itu yang dalam hidupnya itu berkelimpahan gitu. Dia punya banyak sekali harta ya. Kita sebut saja Abraham misalnya, Ishak, Yakub ya, Yusuf, kan Daud, Salomo, ya mereka tuh semuanya adalah
orang-orang yang dalam kehidupannya tuh bergelimangan harta ya, hartanya tuh luar biasa banyaknya gitu. Dan disebutkan juga di dalam Alkitab tuh bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan gitu kan, dia berkenan kepada Tuhan dalam kehidupannya gitu. Dan harta yang dia punya itu juga dikatakan adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka gitu ya. Jadi kalau melihat itu kan berarti memang nggak ada dong nggak berarti bahwa Tuhan tuh nggak suka sama orang kaya gitu ya. Dan Tuhan juga bukannya nggak suka atau melarang orang itu untuk menyimpan atau merencanakan masa depannya, kayaknya juga enggak gitu. Karena kalau kita lihat di Amsal misalnya kan, Tuhan suruh kita belajar sama semut. Katanya semut itu coba lihat, semut itu kalau lagi musim panas dia kumpulkan bekalnya di sarangnya itu ya, untuk nanti kalau musim dingin dia masih punya makanan katanya gitu ya. Itu kan mengajarkan kita juga untuk kita ini bijaksana dalam mengelola keuangan kita kan. Jangan habiskan sesaat, gak pikir untuk masa depan. Jadi gak ada salahnya orang itu untuk memikirkan masa depannya. Tuhan gak larang gitu. Jadi sebetulnya apa sih yang Tuhan mau sampaikan ya lewat firman Tuhan yang tadi kita dengar? Jangan kumpulkan hartamu di bumi gitu. Apa sebetulnya maksudnya Tuhan mengatakan itu ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat tadi saya katakan Tuhan sebetulnya nggak larang orang itu jadi kaya ya. Tuhan juga nggak larang kalau orang itu bekerja kemudian mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya, kemudian dia menabung untuk masa depannya gitu ya. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah itu apa ya? Kalau kita lihat Bapak Ibu tadi di ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi sebetulnya masalahnya itu ada di soal hati gitu ya, hati orang yang punya harta itu gitu. Di mana dia memposisikan harta itu di dalam kehidupannya gitu. Apakah harta itu kemudian menjadi satu-satunya yang paling berharga di dalam kehidupannya? Karena Bapak Ibu kalau kita salah menempatkan harta ya, harta itu kalau dikelola dengan benar dia mendatangkan kebaikan gitu. Tapi kalau diposisikan dengan cara yang salah, dia bisa menjadi jerat dan mendatangkan kebinasaan, malapetaka untuk orang yang memilikinya gitu ya. Kalau kita melihat di Alkitab Bapak Ibu sering sekali ya, Tuhan Yesus itu sering sekali bicara tentang harta, tentang uang ya, tentang bagaimana seharusnya orang itu hidup dan memandang harta yang ada di dalam kehidupannya itu ya. Nah kalau kita lihat contohnya misalnya salah satunya ya Bapak Ibu, Tuhan tuh sering sekali mengecam orang Farisi ya. Orang Farisi ini kan orang Yahudi yang sebetulnya paham sekali tentang ajaran agama ya. Mereka tuh teliti sekali kalau mempelajari ajaran agama itu, dan mereka berusaha untuk melakukan ajaran agama itu sedetail mungkin, semuanya dia lakukan, kasih persembahan, sedekah, ya kan, menjaga, merayakan hari-hari besar keagamaan itu dengan detail, dengan teliti gitu, selalu. Tapi kok kalau kita lihat ya di dalam Matius pasal 23 misalnya ya, nanti kalau Bapak Ibu mau baca di rumah ya, Tuhan Yesus kejam mereka dan Tuhan Yesus bilang kamu tuh munafik. Gitu. Dari luar itu orang bisa lihat kamu itu baik, luar biasa gitu ya, taat sekali menjalankan ajaran agama, rajin sekali melakukan hal-hal yang baik. Tapi Tuhan bilang kamu munafik, katanya. Kenapa? Karena hanya di luar kamu kelihatan baik, mata orang itu bisa dikelabuhi gitu ya. Orang-orang bisa sanjung kamu dan anggap kamu itu baik, tapi sebetulnya di dalam hatimu kamu itu jahat gitu kan. Kamu penuh dengan kemunafikan dan kamu penuh dengan kedurjanaan, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika saya membaca tafsiran dari pasal itu ya, juga di bagian lain di Lukas pasal 16 ketika Tuhan juga berkata bahwa orang Yahudi itu mencemooh Tuhan ketika Tuhan bicara tentang bagaimana orang seharusnya memandang harta kekayaan yang ada dalam kehidupannya gitu kan. Nah, katanya Bapak Ibu ya, dalam tafsiran yang saya baca dikatakan orang Farisi ini kan orang yang paham dengan firman Tuhan gitu ya. Mereka tahu detail apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu gitu. Nah, Bapak Ibu, tapi mereka punya pengertian yang salah tentang itu gitu. Jadi mereka itu memandang ya bahwa semakin orang itu kaya, ya kan, semakin banyak hartanya, itu berarti orang itu semakin diberkati Tuhan, dan itu adalah pertanda bahwa dia itu diberkati oleh Tuhan gitu. Jadi kalau orang itu miskin gak punya harta, berarti hidupnya itu gak berkenan sama Tuhan gitu kan. Nah makanya ketika Tuhan Yesus bicara tentang kekayaan,
di depan orang Farisi, mereka ketawa gitu, mereka mencemooh, oh nih orang kok bisa-bisanya bicara tentang kekayaan lah, orang dia aja nggak punya apa-apa gitu kan. Ya karena kita tahu Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini kan memang nggak punya apa-apa. Ya kalau Tuhan Yesus bilang serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tempat untuk meletakkan kepalanya aja nggak punya gitu kan. Tuhan tuh nggak punya rumah, dia hidup menumpang dari satu tempat ke tempat lain, mungkin di tempat pengikut-pengikutnya ya, orang-orang yang ikut dengannya gitu. Dia nggak punya apa-apa. Lah orang yang nggak punya apa-apa seperti ini kan menurut pandangannya orang Farisi itu adalah orang yang nggak diperkenan Tuhan sebetulnya gitu kan. Tapi kok bisa-bisanya dia ngajarin kita yang taat sama ajaran agama, yang paham betul sama ajaran agama tentang bagaimana kita ini mau mengelola harta yang Tuhan kasih sama kita gitu. Dia pemahamannya itu yang menyimpang Bapak Ibu ya. Jadi dia pikir semakin dia kaya, semakin itu menunjukkan bahwa dia hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa dia diberkati oleh Tuhan gitu. Nah akhirnya ya pandangan yang seperti itu ya kalau kita lihat membuat mereka itu jadi menyimpang dari ajaran yang sebetulnya gitu ya. Karena kalau semakin kaya semakin diberkati Tuhan gitu kan, dan semakin dianggap orang itu baik, makanya akhirnya mereka berusaha untuk nambah lagi kekayaannya supaya apa? Supaya semakin dihormati orang gitu. Jadi kalau orang lihat, oh dia kaya, berarti dia orang baik, berarti dia orang yang berkenan kepada Tuhan, gitu kan? Dan akhirnya apa tadi kata Tuhan Yesus terhadap mereka ini ya, kamu munafik gitu. Karena keinginanmu untuk dipandang hebat oleh orang lain, karena keinginanmu untuk kamu itu dilihat orang itu baik, kamu akhirnya menghalalkan segala cara untuk menumpuk harta itu, Bapak Ibu gitu ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu kelihatannya baik, kamu bayar perpuluhan, kamu kasih persembahan, kamu rajin kasih sedekah, tapi sebetulnya itu cuma untuk menutupi keburukanmu gitu kan, supaya orang nggak lihat kalau harta yang dipakai untuk memberi persembahan atau harta yang dipakai untuk bersedekah itu sebetulnya diambil dengan cara yang tidak baik gitu loh. Tuhan bilang kamu merampas hak-hak anak yatim dan janda, kamu juga menindas orang lain ya, pegawai-pegawaimu gitu, kamu menahan gaji orang yang bekerja kepadamu gitu. Jadi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat ayat yang kita baca pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya bukanlah sebuah larangan supaya kita ini nggak usah kerja, nggak usah cari uang, nggak usah punya tabungan, nggak usah punya simpanan, bukan gitu ya. Yang dilihat itu adalah bagaimana hatimu menempatkan harta yang ada padamu. Kita sudah diajarkan dari awal kemarin ya, di minggu pertama Bapak Pendeta sudah mengawali dengan pelajaran bahwa semua yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan. Semua yang kita punya itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola dengan penuh tanggung jawab dan dengan kesetiaan gitu. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus bicarakan di sini itu sebetulnya adalah sikap hati kita terhadap apa yang kita punya gitu ya. Bukan soal banyaknya yang kita punya atau sedikitnya yang kita punya, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana tanggung jawab kita untuk kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini gitu. Mau besar mau sedikit, bukan itu ukurannya gitu ya. Kita kaya atau miskin itu tidak menentukan status kita di hadapan Tuhan. Yang menentukan status kita di hadapan Tuhan itu adalah tanggung jawab dan kesetiaan kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu saat ini. Nah, itu tentang harta yang di bumi ya, Bapak Ibu, tentang harta di bumi yang Tuhan katakan itu bisa hilang, bisa rusak ya. Dan itu semua sifatnya hanya sesuatu yang sementara gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa menjadi kaya atau miskin itu bukanlah sebuah kesalahan ya, bukan juga dosa, tapi sikap hati kita terhadap apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita itulah yang bisa membuat kita itu dianggap baik atau dianggap bersalah oleh Tuhan gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tadi Tuhan menyebutkan harta di surga. Dan itulah yang Tuhan mau kita kumpulkan gitu ya, karena harta yang di surga itu nggak bisa rusak, nggak bisa diambil orang. Tadi saya katakan sekali punya kita, dia tetap punya kita. Nah tapi Bapak Ibu, ada yang membedakan harta yang di surga itu dengan harta yang di bumi ini selain itu. Ya, kalau tadi saya katakan kita sudah diajarkan oleh Bapak Pendeta bahwa
semua yang kita punya itu 100% adalah miliknya Tuhan. Gak ada satupun yang kita punya ini termasuk diri kita ini adalah milik kita. Ini semua adalah titipannya Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Jadi selama kita ada di bumi ini Tuhan menitipkan harta, menitipkan sesuatu kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan nanti, gitu kan. Tapi harta yang di surga itu, Bapak Ibu, itu kebalikannya, kita yang nitip sama Tuhan. Istilahnya saya begitu ya, kita yang titip harta kita sama Tuhan sekarang. Ketika kita masih hidup di dunia ini, setiap hari dalam kehidupan kita menitipkan sesuatu kepada Tuhan di sana. Gitu. Dan nanti kalau kita sampai di sana Tuhan akan kembalikan itu kepada kita, ya. Nah, dan harta yang di sana itu cuman bisa dikumpulkan sekarang waktu kita ada di sini. Kalau kita udah sampai di sana, Bapak Ibu Saudara, itu udah nggak bisa kita tambahin lagi gitu. Segitu ya segitu. Begitu kita menutup mata kita selesai hidup kita di sini, selesai juga kita ngumpulin harta di surga. Jadi seberapa yang kita punya di sana itu tergantung dengan bagaimana kita mengelola apa yang kita punya hari ini di sini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat harta yang Tuhan titipkan di bumi kepada kita pada hari ini itu ada hubungannya dengan harta yang nanti kita titipkan kepada Tuhan di sana. Karena bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan titip itu hari ini kepada kita, itu yang menentukan apa yang kita punya di sana nanti. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat 2 minggu yang lalu Ibu Pendeta bilang, aku mah nggak mau masuk surga cuman asal masuk surga aja gitu ya, aku mau punya mahkota dan aku mau mahkotaku banyak, kata Ibu Pendeta. Nah Bapak Ibu, upah dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, kalau di dalam Alkitab itu kan salah satunya disebutkan harta seperti tadi yang kita baca, dan yang lain mahkota. Dan bagaimana kita mendapatkan semuanya itu tergantung kepada apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini, gitu ya. Nah tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, mengingatkan lagi seperti apa yang kemarin disampaikan juga oleh Ibu Pendeta. Ini bukan soal tentang keselamatan gitu ya. Jadi kita ini sebagai orang Kristen tuh, keselamatan itu kan sudah dijamin oleh Tuhan kalau kita beriman kepada Tuhan. Perbuatan kita nggak nambahin apa-apa. Tapi bukan berarti perbuatan baik kita itu nggak bernilai apa-apa di hadapan Tuhan. Karena setiap perbuatan itu akan diganjar dengan upah. Tuh ya, dan itulah yang akan menjadi harta kita di kehidupan yang akan datang. Nah, lalu bagaimana ya kita mau mendapatkan semuanya itu, Bapak Ibu ya? Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga itu, ya? Nah, kalau tadi saya katakan bahwa harta yang di surga itu ada hubungannya dengan harta yang ada di bumi ini, ya. Soal bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini, itu yang akan menentukan nanti harta kita yang ada di sana. Tadi saya katakan ya. Nah, kalau kita bicara tentang harta, Bapak Ibu Saudara, itu nggak melulu tentang materi, kan ya. Harta itu adalah sesuatu ya dalam hidup kita ini yang kita beri nilai gitu ya, sesuatu yang kita anggap berharga. Makanya kalau orang Batak itu ada istilah anak kokido hamoraun diau katanya kan, anakku adalah kekayaanku gitu. Karena bagi orang Batak tuh anak itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Nah jadi kalau kita bicara tentang harta, harta itu bukan cuma soal uang, soal benda yang kita punya, tapi soal segala sesuatu yang kita anggap berharga di dunia ini ya. Ada orang mungkin yang menganggap yang berharga itu materi, ada orang yang menganggap yang berharga itu jabatannya, ada orang yang menganggap yang berharga itu adalah keluarganya, ada orang mungkin yang menganggap yang berharga dalam kehidupan ini itu adalah ketenaran, nama baik gitu ya. Jadi dan kekayaan yang lain juga yang kita punya, yang Tuhan titipkan kepada kita, ya mungkin bakat kita, talenta kita, ya kan, waktu kita tuh semuanya adalah titipan Tuhan kepada kita yang nanti harus kita pertanggungjawabkan pada akhirnya ya. Dan itu semua mempengaruhi harta kita yang ada di surga nanti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar Bapak Ibu ya, bagaimana kita mendapatkan upah yang di surga itu ya, atau bagaimana ya yang Tuhan mau dan bagaimana yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam kehidupan kita terhadap harta yang kita punya dalam dunia ini. Mari kita lihat sama-sama 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6
ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Bapak Ibu ya, saya bacakan ya. Ayat yang ke-9, 1 Timotius pasal 6, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, yang pertama yang Tuhan tidak mau kita lakukan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita adalah, Bapak Ibu, kita ini menjadi serakah ya, ingin kaya katanya itu ya. Menjadi kaya nggak salah gitu kan, karena itu anugerah Tuhan. Tapi ingin kaya, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, itu bisa menjerat orang melakukan berbagai-bagai kejahatan. Kenapa? Karena kalau orang itu ingin kaya gitu ya, ingin punya banyak dan banyak, dia nggak akan pernah puas dengan apa yang dia punya. Udah punya 5 mau 6, udah 6 mau 7, dan begitu seterusnya gitu kan. Sehingga akhirnya tuh katanya menjerat orang ke dalam keserakahan gitu. Orang jadi menghalalkan segala cara untuk dia bisa mendapatkan kekayaan. Nah, makanya dikatakan karena mencari uang, orang itu kemudian menyimpang dari imannya ya. Imannya pun dia jual demi harta gitu ya. Orang tidak lagi takut sama Tuhan karena kalah dengan keinginan untuk mendapatkan harta itu ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam kehidupan kita ini ya, adalah ya, kalau kita lihat 1 Timotius 6 tadi ayatnya yang ke-17. Ya. Ayatnya yang ke-17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya yang memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur ya, setiap kita ini sebetulnya punya kecenderungan untuk menempatkan uang itu sebagai apa ya, sebagai sumber pengharapan kita dan sumber ketenangan kita. Ya kan, jujur aja gitu. Coba kalau kita misalnya punya uang di dompet dengan nggak punya uang di dompet, tuh lebih tenang mana pikirannya? Mana lebih tenang? Kalau punya uang kan, iya betul, ya jujur. Kita harus jujur mengakui itu, gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau nggak hati-hati, ya kan, kalau nggak hati-hati, kita itu akhirnya ya bisa menempatkan harta itu lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan, gitu. Mungkin kalau kita lagi susah, kita ingat Tuhan lebih tinggi, soalnya Tuhan itu satu-satunya tempat kita minta. Tapi kalau udah kaya, udah punya uang, pengharapannya bergeser gitu loh. Bukan Tuhan lagi yang utama, tapi hartanya yang jadi yang pertama, yang utama, yang lebih penting dari segala-galanya. Nah, itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pada siang hari ini. Jangan sampai ya kan, harta itu menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Jangan sampai harta itu yang menjadi pengharapan kita di dalam hidup kita. Kenapa? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau membaca ya di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 24, yaitu sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ketika dia mengajarkan bagaimana seharusnya orang itu memandang harta dalam kehidupan ya. Jadi di situ dikisahkan tentang seorang yang kaya, ya, seorang petani kaya, punya lahan luas dan hasil panennya berlimpah-limpah. Katanya gitu ya, sampai dia punya gudang, punya lumbung itu udah nggak muat lagi untuk menyimpan hasil panennya, saking banyaknya hasil panennya itu udah nggak muat. Akhirnya dia bilang apa? Aku mau bangun lumbung-lumbung baru, gudang-gudang baru untuk nampung hasil panenku hari ini. Dan nanti kalau udah selesai panen, kalau semua lumbungku ini udah terisi, aku akan bilang sama diriku sendiri, udah gitu ya, sekarang waktunya kamu bersenang-senang karena hartamu itu udah cukup untuk bertahun-tahun. Kamu gak usah kerja lagi, kamu udah bisa hidup dari apa yang kamu simpan. Katanya gitu ya. Nah, tapi kata Tuhan apa? Malam-malam ketika dia mau tidur, Tuhan bilang, hai kamu orang bodoh. Gitu ya, malam ini juga nyawamu akan diambil oleh Tuhan. Lalu apa gunanya semua harta yang sudah kamu simpan
di lumbung-lumbungmu itu. Nah seperti itulah orang yang pengharapannya ditaruh kepada hartanya. Bapak Ibu ya, karena kata Tuhan itu tadi sesuatu yang sia-sia bisa hilang dan itu cuma sementara gitu. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita hidup di dunia ini itu cuma sementara. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang sifatnya sementara juga gitu. Jangan gantungkan hidup kita ini kepada sesuatu yang sifatnya sementara juga, tapi gantungkan hidup kita ini kepada sesuatu yang sifatnya kekal di sana gitu. Karena kita di sini sementara, tapi di sana kita itu kekal. Lalu bagaimana? Ya, apa yang harus kita lakukan kalau begitu ya? Mari kita lanjutkan ya. 1 Timotius tadi Bapak Ibu, 1 Timotius 6. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-18 ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya saya ulangi lagi ayat ke-19 ya Bapak Ibu. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup yang sebenarnya itu bukan di dunia ini, kata firman Tuhan. Ya, hidup yang sebenarnya itu nanti di sana bersama dengan Tuhan. Karena di sini tuh cuma sebentar. Tapi di sana itu kekal selama-lamanya. Gitu ya. Makanya jangan fokus kepada hal yang sifatnya sementara karena semua ini akan kita tinggalkan gitu. Taruh fokus kita tuh kepada sesuatu yang kekal di sana karena kita nanti akan selamanya ada di sana. Bapak Ibu Saudara tadi dikatakan bagaimana kita mengumpulkan harta di sana. Ya tadi kalau kita baca dikatakan apa? Berbuatlah baik, kayalah dalam kebajikan dan apa? Suka memberi dan berbagi. Ya, ketika saya mempersiapkan ini, Bapak Ibu dan saya baca ulang lagi apa yang saya tulis, saya berpikir, lah ini kan aku temanya sebetulnya pemberian yang bernilai kekal gitu ya. Tapi kalau dilihat pembahasannya, pemberiannya cuma nongol di ujung, di bawah gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya karena memang nats Alkitabnya tadi yang kita baca di Matius bicara tentang harta ya. Jadi penjelasannya juga jadi lebih banyak kepada harta gitu. Tapi nah kita lihat tadi gitu bagaimana caranya kita mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini di sini supaya itu bisa menghasilkan harta yang nanti kita punya di sana. Tadi kita lihat dikatakan berbuatlah baik. Kayalah dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Jadi kalau Tuhan titipkan kita harta di dunia ini, Bapak Ibu Saudara ya, itu tujuannya cuma satu sebetulnya. Memperlengkapi kita supaya kita ini punya senjata, punya alat yang bisa kita pakai untuk kita berbuat baik. Tujuannya sebetulnya itu ya. Bukan untuk menuruti hawa nafsu kita segala macam, bukan. Tapi supaya kita punya alat yang kita bisa pakai untuk kita berbuat kebaikan di dunia ini. Dan itu akan menjadi bekal kita nanti kalau kita kembali kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita salah mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita nggak akan menerima apa-apa. Ya. Dan sekali lagi bukan soal seberapa banyak yang Tuhan titipkan kepada kita, tapi seberapa besar rasa tanggung jawab kita untuk kita mengelola apa yang kita punya itu dengan sebaik mungkin sehingga itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja kita, bagi pekerjaan Tuhan. Nah itulah yang akan bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai kita ini sama seperti orang Farisi tadi, rajin memberi, oh iya gitu. Tapi tujuannya apa? Supaya dilihat orang dia baik, supaya dilihat orang dia dermawan gitu. Jadi tujuannya ya, kalau Bapak Ibu nanti membaca Matius pasal 6 tadi mulai dari ayat yang pertama, apa yang dilakukan itu tujuannya hanya untuk mencari kehormatan dari orang lain gitu. Jadi mereka ingin dipuji orang, makanya dikatakan kalau mau sedekah, wah itu dicanangkan dulu ya, diumumkan dulu di mana-mana, mungkin di rumah ibadah, di kantor kelurahan, di mana diumumkan dulu bahwa saya mau kasih sedekah gitu kan.
sebetulnya nggak salah ya, Bapak Ibu, kita pun sering bikin bakti sosial, kita umumkan di mana-mana. Tapi motivasi awalnya itu apa? Nah, kalau kata Tuhan, motivasi mereka dari awal memang supaya dipuji orang. Makanya Tuhan bilang, tujuanmu kan mau dipuji. Nah, kamu sudah lakukan, sekarang kamu sudah dipuji orang, ya udah selesai sampai di situ aja. Upahmu ya pujian itu. Itu yang kamu harapkan, itu yang kamu dapat. Tapi di sana, di kekekalan kamu gak punya apa-apa gitu. Karena upahmu ya udah kamu dapat di sini, waktu kamu di bumi. Karena memang itu tujuanmu, itu motivasimu. Gitu kan? Jadi kalau kita memberi, Bapak Ibu Saudara ya, kita harus lihat nih motivasi kita mau memberi ini apa sebetulnya gitu. Apa supaya juga kita dilihat orang, wah dia mau orangnya baik. Dia mau orangnya dermawan, oh dia mau paling besar sumbangannya ke gereja, paling rajin menyantuni orang lain gitu kan. Ya sebetulnya nggak apa-apa kalau itu datang dari orang lain ya nggak masalah juga, ya kan? Tapi kalau itu datang dari hati kita, itu memang menjadi tujuan kita, itu salah. Tapi kalau kita sudah punya motivasi yang benar ketika kita melakukan sesuatu, tapi orang-orang di sekitar kita melihat itu dan dia memuji kita, ya itu bonus buat kita. Ya nggak apa-apa. Ya, Tuhan memang bilang kok orang yang baik itu akan mendapat kehormatan tidak cuma di hadapannya Tuhan tapi juga di hadapannya manusia. Walaupun tidak selalu, ya. Kadang-kadang kita mau berbuat baik justru orang lain berpikirnya lain gitu kan. Orang menerimanya lain gitu. Padahal tujuan kita sebetulnya baik gitu ya. Tapi mendapatkan kehormatan dari orang lain, itu mendapatkan pujian dari orang lain itu tidak boleh menjadi tujuan kita ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita mau memberi, ya, motivasi kita tuh harus rasa syukur kepada Tuhan, ya kan? Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena begitu banyak yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Kita merasa kita bersyukur sehingga dengan sukacita dan dengan rela hati kita memberi kepada Tuhan. Atau dengan sukacita dan rela hati kita berbagi dengan sesama karena kita tahu ketika kita berbagi dengan sesama Tuhan itu senang gitu. Jadi pemberian itu dasarnya harus rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan. Dia tuh harus dilakukan dengan sukarela dan keikhlasan, bukan dengan motif sesuatu di belakangnya. Nah, kalau itu dikerjakan, Bapak Ibu Saudara, baru dikatakan tadi, itu akan punya nilai yang kekal. Tapi kalau kita lakukan pemberian kita dengan motivasi seperti tadi saya katakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain gitu ya, untuk mendapatkan kehormatan di dunia ini, atau apalagi kalau untuk menutupi sesuatu yang salah yang kita kerjakan dalam kita meraup harta itu, kita berlaku baik supaya orang lihat kebaikan dan kejahatan kita tertutupi. Ya maka siap-siap aja gitu ya. Apa yang kita lakukan itu tidak bernilai apapun di hadapannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya gak akan panjang-panjang ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya, setiap kita juga akan sudah dititipkan Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan ini, ya. Dititipkan harta, dititipkan keluarga, ya, dititipkan teman-teman, dititipkan pekerjaan, usaha mungkin. Dan dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari kita sama-sama merenung ya dan melihat ke dalam hati kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kehidupan ini ya. Untuk apa kita pakai semua hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu. Sekali lagi saya katakan bukan cuma soal uang ya. Soal waktu kita, soal tenaga kita, soal bakat kita, talenta kita, kemampuan kita yang lain ya. Untuk apa kita pakai semuanya itu? Apakah kita pakai semuanya itu untuk memuaskan keinginan kita akan pujian dan akan kehormatan di dunia ini? Ataukah kita punya keinginan untuk memakai semua yang Tuhan titipkan kepada kita itu untuk mempermuliakan nama Tuhan? Ya, karena kalau tadi dikatakan bahwa semua yang kita punya di dunia ini, diri kita, harta kita adalah miliknya Tuhan, maka seharusnya semuanya itu dipergunakan kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ibu ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi sebuah pengingat bagi kita ya, sebuah evaluasi bagi kita tentang bagaimana kita memandang harta,
di dunia ini ya, dan bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita agar semuanya itu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal nanti ya bersama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.